Halo, saya Elsa Novianti dengan NIM 2430 1070 20007 dari kelas B jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen dan sistem pengorganisasian dalam organisasi restoran Gordon Crisp. Menurut George Robert Terry tahun 1977, manajemen adalah suatu proses yang berbeda, terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, secara sederhana, manajemen itu adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam manajemen, terdapat fungsi-fungsi dasar seperti menetapkan tujuan, menyusun strategi, mengatur pembagian tugas, memimpin anggota tim, serta mengawasi kinerja agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sejarah manajemen tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Praktik manajemen sebenarnya sudah ada sejak peradaban kuno seperti di Mesir, Babilonia, dan Cina. Melalui kegiatan administratif seperti pencatatan, pengorganisasian tenaga kerja, serta distribusi sumber daya telah diterapkan untuk mendukung pembangunan piramida, sistem irigasi, dan pertahanan. Perkembangan sistematis dimulai pada revolusi industri sekitar abad ke-18 dan abad ke-19 yang menuntut pengelolaan yang lebih efisien akibat peralihan dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Lalu pada era klasik akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, fokus manajemen adalah efisiensi kerja, pembagian tugas, dan struktur organisasi. Tokoh pentingnya adalah Frederick W. Taylor yang mengemukakan manajemen ilmiah, lalu Henry Fayol yang mengemukakan prinsip manajemen umum, serta Max Weber dengan teorinya teori birokrasi. Selanjutnya, muncullah teori perilaku atau behavioral yang mengalihkan fokus ke aspek manusia. Elton Mayo melalui studi Hawthorne menyoroti pengaruh faktor sosial dan psikologi terhadap produktivitas, serta pentingnya komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan. Kemudian muncul pula pendekatan kuantitatif yang berupa statistik dan model matematis, serta teori sistem yang menyatakan organisasi sebagai sistem terbuka. Di era modern, perkembangan pendekatan kontingensi yang menekankan penyesuaian strategi manajemen dengan situasi spesifik. Bersamaan dengan itu, teknologi informasi memunculkan konsep manajemen digital, manajemen berbasis data, dan pemikiran agile yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Sekarang kita akan melihat bagaimana manajemen dan sistem pengorganisasian dalam suatu restoran. Nah, restoran yang akan kita bahas bernama restoran Golden Crisp. Golden Crisp adalah sebuah restoran cepat saji yang menawarkan beragam menu ayam goreng dengan cita rasa khas Nusantara. Restoran Golden Crisp memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan terkait sajian makanan yang lezat dan berkualitas tinggi, serta pelayanan hidangan dengan baik, cepat, dan praktis, sehingga ideal untuk mereka yang memiliki jadwal padat. Kedua, mengangkat cita rasa lokal ke tingkat nasional agar bisa dikenal luas hingga ke seluruh masyarakat. Ketiga, restoran berharap menjadi pilihan favorit utama dan tempat favorit keluarga ataupun teman untuk berkumpul dan menikmati hidangan yang menggugah selera. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan karyawan melalui pelatihan, insentif, dan budaya perusahaan yang positif. Motivasi berdirinya restoran Golden Crisp salah satunya adalah keunikan rasa dan keaslian cita rasa lokal yang ditawarkan. Di tengah gempuran restoran cepat saji internasional, ayam goreng bumbu khas Nusantara menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda dan autentik. Indonesia memiliki beragam kuliner khas. Keberagaman ini akan menarik minat pelanggan yang mencari inovasi rasa dan ingin merasakan kekayaan kuliner Indonesia. Karena dalam tujuannya, restoran ingin mengenalkan cita rasa lokal ke seluruh masyarakat Indonesia, maka restoran merealisasikan tujuannya dengan menyediakan berbagai menu ayam goreng berpadu rasa Nusantara, seperti ayam crispy bumbu rendang khas Sumatera Barat, ayam crispy bumbu habang Banjar khas Kalimantan Selatan, ayam crispy bumbu woku khas Sulawesi Utara, ayam crispy taliwang khas Lombok, ayam crispy kemangi serundeng khas Jawa Tengah, ayam crispy bumbu pecel khas Jawa Timur, ayam goreng lengkuas, dan ayam goreng kalasan. Restoran akan terus berinovasi dalam varian menu ayam goreng tanpa melupakan akar rasa tradisional yang menjadi ciri khas restoran yang mengutamakan cita rasa Nusantara yang otentik. Lalu yang kedua, karena harga yang terjangkau.
Ayam goreng bumbu khas Nusantara ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau, ramah di kantong, sehingga dapat menjadi pilihan hidangan favorit untuk santapan sehari-hari maupun acara khusus. Ayam goreng selalu tersedia dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, menjadi suatu kemudahan usaha. Lalu yang ketiga, karena potensi inovasi dan adaptasi. Restoran Golden Crisp melihat bahwa meskipun menunya berakar pada tradisi, ayam goreng bumbu khas Nusantara juga memiliki potensi inovasi dan adaptasi yang tinggi. Karena menu ayam goreng ini mudah untuk dikreasikan dengan bumbu baru, teknik memasak, atau penyajian yang modern tanpa menghilangkan esensi rasa aslinya. Motivasi ini memungkinkan restoran untuk terus relevan dan menarik pelanggan baru sambil tetap menjaga daya tarik utamanya. Nah, untuk restoran Golden Crisp ini memiliki struktur organisasi yang sifatnya lebih sederhana. Bisa dilihat, ini strukturnya. Di sini ada beberapa jabatan fungsional yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi organisasi restoran. Nah, yang paling atas ada manajer restoran. Manajer ini adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas operasional restoran, laporan penjualan, dan koordinasi staf. Lalu yang kedua, ada asisten manajer restoran. Di sini asisten manajernya ada 2, dan tentunya dengan tugas yang berbeda pula. Yang pertama, asisten manajer 1, bertanggung jawab dalam hal pengelolaan bagian kasir dan administrasi keuangan restoran. Lalu yang kedua, asisten manajer 2, bertanggung jawab dalam hal mengelola stok dan gudang restoran, di mana memastikan kebutuhan restoran baik itu bahan baku masakan atau peralatan selalu tersedia. Lalu yang ketiga, ada supervisor. Nah, supervisor ini bertanggung jawab dalam mengawasi operasional harian dan memastikan standar pelayanan dan produksi dalam restoran tetap terjaga sesuai standar operasional restoran. Lalu yang keempat, ada shift leader. Shift leader di sini ada 2 orang. Mereka nantinya akan bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kerja dan mengawasi pelaksanaan tugas di setiap shift. Lalu yang terakhir, ada crew. Di struktur organisasi ini, crew-nya berjumlah 4 orang. Crew ini adalah bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Mereka bertanggung jawab dalam hal melayani pelanggan, memasak, dan menjaga kebersihan restoran. Bisa dibilang, mereka adalah wajah restoran yang akan menentukan bagaimana penilaian pelanggan terhadap restoran. Komunikasi adalah hal yang terpenting dalam kehidupan. Maka dari itu pula, dalam suatu organisasi harus ada komunikasi yang baik agar kegiatan pengorganisasian dapat berjalan dengan baik. Dalam restoran Golden Crisp, ada beberapa bentuk komunikasi internal yang akan dilakukan. Di antaranya yang pertama, grup aplikasi pesan cepat internal. Restoran Golden Crisp menggunakan aplikasi pesan cepat seperti WhatsApp untuk membentuk grup chat internal. Ini memungkinkan penyampaian informasi operasional penting secara cepat dan mudah dari manajer ke staf atau sebaliknya. Yang kedua, rapat rutin seperti rapat mingguan dan rapat bulanan. Rapat mingguan untuk membahas rencana, mengevaluasi pencapaian target penjualan, kinerja karyawan, perubahan jadwal shift, rencana kerja mendatang, baik event ataupun reservasi, masalah operasional, baik ketersediaan barang atau teknis, serta keluhan pelanggan dan cara mengatasinya. Rapat bulanan untuk membahas hal yang lebih besar seperti pengembangan menu baru, evaluasi penjualan skala besar, evaluasi kinerja karyawan, strategi promosi, peninjauan operasional, kualitas makanan, fasilitas, keamanan, perencanaan sistem layanan, pelanggan baru, dan evaluasi anggaran. Lalu yang ketiga, papan pengumuman. Sebuah papan pengumuman tersedia di area staf untuk menampilkan informasi penting seperti jadwal kerja, karyawan terbaik, dan ulasan pelanggan. Ini adalah metode komunikasi tidak langsung yang efektif untuk memastikan semua staf mendapatkan informasi terbaru. Lalu yang keempat, evaluasi karyawan. Supervisor secara berkala memberikan penilaian kerja kepada staf. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta memastikan pemahaman kinerja setiap individu. Lalu yang kelima, umpan balik staf. Shift leader secara aktif mengumpulkan umpan balik dari staf mengenai pengalaman kerja mereka, termasuk tantangan dan saran perbaikan. Manajer kemudian berupaya mengatasi ketidaknyamanan tersebut, menunjukkan bahwa masukan staf sangat dihargai dan mendorong semangat serta inovasi. Lalu yang keenam, sosialisasi tim. Restoran mengadakan acara santai di luar jam kerja, misalnya makan malam secara bersama atau kegiatan tim untuk mempererat hubungan antar anggota tim. Hal ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab, terbuka, kekeluargaan, dan meningkatkan komunikasi tim.
Bentuk kepemimpinan yang diharapkan dimiliki oleh seorang pemimpin restoran Golden Grapes yaitu pertama, tegas dan cepat mengambil keputusan. Artinya, pemimpin harus sigap, terutama saat ada masalah seperti pesanan salah, pelanggan komplain, atau staf kurang. Lalu yang kedua, bijaksana. Pemimpin mampu menilai situasi dengan tenang sebelum mengambil tindakan. Tidak mudah emosi saat tekanan tinggi, terutama saat jam sibuk dan mampu menyelesaikan konflik antar staf tanpa memihak. Jadilah pihak yang netral. Lalu yang ketiga, adil. Pemimpin harus memberi perlakuan yang seimbang pada semua staf. Jangan pilih kasih atau hanya dekat dengan satu atau dua orang saja. Dan juga yang penting, pemimpin harus transparan dalam pembagian jadwal, bonus, dan teguran. Lalu yang keempat, berorientasi ke depan. Pemimpin harus selalu berpikir bagaimana meningkatkan kualitas restoran, pelayanan, dan tim. Yang dapat dilakukan pemimpin yaitu seperti mendorong inovasi, misalnya mencoba membuat menu baru atau sistem pelayanan yang lebih efisien. Lalu yang kelima, komunikatif. Pemimpin harus jelas dan terbuka saat memberi arahan, serta mau mendengar masukan dari staf, bukan cuma memerintah. Lalu yang keenam, menjadi teladan. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak segan untuk turun tangan saat sibuk. Pemimpin yang baik dapat menjadi contoh untuk bawahannya dengan menunjukkan sikap kerja yang baik seperti disiplin waktu, etika, profesionalisme, kerja keras, dan tanggung jawab. Ketujuh, peduli dan memotivasi. Seorang pemimpin yang baik peduli pada kondisi dan perkembangan tim, memberikan semangat dan pujian, bukan hanya fokus pada hasil. Dalam studi kasus ini, kita akan memahami bagaimana manajemen konflik dan pemecahan masalah untuk kasus terkait strategi pemasaran restoran WS Soekarno-Hatta Malang yang kurang efektif. Warung Steak and Shake WS didirikan pada tahun 2000 oleh Jody Brotosuseno dan Siti Haryani, telah menjadi pemain kunci dalam industri makanan. Dengan 45 outlet di seluruh Indonesia termasuk kota-kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya, serta didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan. WS menunjukkan ekspansi yang signifikan. Cabang WS di Soekarno-Hatta yang berada di Malang menawarkan steak sebagai menu utama dengan harga yang sebanding kualitasnya. Upaya pemasaran WS termasuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia yang tentunya menarik minat konsumen. Namun, di tengah pertumbuhan pesat dan masuknya budaya baru, WS menghadapi konflik yang mengiringinya, terutama persaingan ketat di industri makanan, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang dipenuhi berbagai restoran. Persaingan sengit ini berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan dan profit restoran. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam pengelolaan WS Soekarno-Hatta Malang adalah strategi pemasaran yang kurang efektif. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, masalah dalam manajemen restoran mereka adalah strategi pemasaran yang kurang efektif. Meskipun warung Steak and Shake telah melakukan berbagai strategi pemasaran seperti promosi melalui media sosial, brosur, pamflet, dan spanduk, tapi masalahnya kegiatan promosi tersebut masih dilakukan secara tidak teratur dan agak jarang, sehingga belum efektif untuk mengatasi masalah persaingan yang dihadapi. Oleh karena itu, restoran perlu merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencegah penurunan pendapatan lebih lanjut. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini dan mencapai sistem pemasaran yang efektif adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, dan QSPM, Quantitative Strategy Planning Matrix. Untuk sistemnya sendiri, pertama kita akan menganalisisnya dengan merumuskan beberapa strategi alternatif melalui analisis SWOT. Selanjutnya, strategi-strategi yang sudah kita temukan, kita evaluasi lagi menggunakan analisis QSPM untuk menentukan prioritas strategi pemasaran bagi warung Steak and Shake. Pertama, analisis SWOT. Analisis ini berfungsi sebagai alat untuk merumuskan keputusan strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT ini meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi faktor dengan membuat daftar peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, strategi SO, Strength Opportunity, berupa pengembangan strategi dengan mencocokkan kekuatan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang tersedia. Lalu yang ketiga, strategi WO, Weakness Opportunity,
berupa perumusan strategi dengan mencocokkan kelemahan internal perusahaan dengan peluang eksternal yang ada. Lalu yang keempat, strategi ST, Strength Trade, berupa pembuatan strategi dengan mencocokkan kekuatan internal perusahaan dengan ancaman eksternal yang dihadapi. Lalu yang kelima, strategi WT, Weakness Trade, berupa pengembangan strategi dengan mencocokkan kelemahan internal perusahaan dengan ancaman eksternal yang ada. Nah, setelah melakukan analisis dengan SWOT dan kita mendapatkan berbagai alternatif strategi, kita akan lanjut analisis dengan QSPM untuk memilih strategi yang paling tepat dan dapat diimplementasikan oleh restoran. Dalam analisis QSPM, ada kegiatan seperti evaluasi alternatif strategi, penentuan strategi yang paling menarik, dan penentuan prioritas strategi. Nah, dari analisis QSPM telah diperoleh ada beberapa strategi yang dapat dilakukan warung Stick and Shake untuk mengatasi masalahnya, yaitu demikianlah pembahasan materi mengenai sistem manajemen dan sistem pengorganisasian dalam suatu organisasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.